Pajak digital berlaku mulai semester 1 2023. Ini rinciannya. Negara-negara G20 sudah menyepakati 2 pilar perpajakan internasional untuk mendukung penerapan pajak internasional mulai tahun depan. 2 pilar perpajakan tersebut adalah ketentuan perpajakan bagi sektor digital dan pajak minimum global. Menurut Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Mekar Satria Utama, penerapan pilar 1 alias pajak digital mulai diterapkan pada awal semester 1 2023. Sedangkan untuk pilar 2 yakni pajak minimum global bagi perusahaan multinasional yang berbasis di suatu negara mulai diterapkan pada tahun 2024. Dalam komunike G20 direncanakan untuk pilar 1 sudah ada bentuk kesepakatan untuk penandatanganan Multilateral Convention atau MLC, sedangkan pilar 2 akan dilaksanakan pada tahun 2024. Penerapan pajak digital sebenarnya bisa diberlakukan mulai Juli 2022. Namun, rencana tersebut batal karena adanya beberapa kendala, yakni pembahasan yang panjang terkait pilar 1 karena harus mengakomodasi masukan 133 negara. Kemudian soal penerapan penghasilan yang bakal dikenakan pajak digital secara seragam. Belum lagi soal upaya adanya memberikan kepastian hukum apabila terjadi sengketa. Ada pula pembahasan tahap awal terkait Amount B dan Marketing and Distribution Safe Haven. Hal ini membuat penerapan pajak pilar 1 masih dalam pembahasan menuju kesepakatan bersama yang dituangkan dalam dokumen bersama. Dalam pertemuan berikutnya, kata Mekar, di kesepakatan awal bakal dimasukkan 100 perusahaan global yang masuk kriteria penerapan pajak digital. Indonesia sendiri sudah menerapkan pajak digital saat ini, khususnya penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Hingga akhir September 2022, penerimaan PPN PMSE sudah tembus 8,69 triliun rupiah. Penerimaan tersebut berasal dari pungutan PPN PMSE dari 107 perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia. Dalam pertemuan terakhir para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 di Washington DC, Amerika Serikat, Gubernur BI Peri Warjio menyebut makin kuatnya komitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan terkait pajak internasional. Dirinya menyebut para anggota mendukung penuh pekerjaan yang tengah berlangsung pada pilar 1, serta adanya antusiasme dalam menyelesaikan model dari Global Anti-Base Erosion atau Global pada pilar 2. Direktur Eksekutif Pratama Kristen Tax Research Institute atau TRI Priyanto Budi Saptono mengatakan Indonesia sebagai negara sumber penghasilan bagi perusahaan multinasional berhak mengenakan pajak atas penghasilan perusahaan multinasional yang berbasis di Indonesia, yakni dengan mengenakan PPh atas laba usaha PMN yang beroperasi di Indonesia. Meski begitu, beberapa isu juga harus dituntaskan. Misalnya soal kehadiran fisik perusahaan asing, sementara di zaman digital masih banyak perusahaan asing yang cuma hadir secara digital. Kemudian isu lainnya terkait profit shifting yang menjadi bagian dari praktek aggressive tax planning. Sebagai informasi, rencana penerapan pilar 1 adalah memberikan sekitar 25% keuntungan setiap perusahaan global kepada negara-negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Adapun pembagian keuntungannya berdasarkan dari kontribusi pendapatan perusahaan tersebut di masing-masing negara. Sedangkan untuk pilar 2, direncanakan penerapan pajak minimum, yakni sebesar 15% bagi perusahaan global yang beroperasi di setiap negara untuk menciptakan rasa keadilan. Kriterianya adalah perusahaan yang punya omset bisnis setahun minimal 750 juta euro. G20 sepakati mekanisme pajak digital ditargetkan berlaku 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan negara anggota G20 akan memastikan implementasi 2 pilar pemajakan digital yang telah disepakati pada 2021 lalu. Dia menjelaskan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang pertama pada presidensi G20 Indonesia sepakat untuk mengembangkan model dan instrumen multilateral dengan tujuan untuk memastikan bahwa aturan baru itu mulai berlaku pada 2023. Kesepakatan tersebut mencakup 2 pilar. Pertama, Unified Approach terkait dengan pajak di sektor ekonomi digital. Kedua, Global Anti-Base Erosion Rules sebagai upaya menghindari praktek penghasilan pajak.
Sri Mulyani memaparkan forum mendukung kemajuan yang dicapai dalam kerangka inklusif G20 tentang Base Erosion Profit Shifting dan menyerukan finalisasi dan implementasi yang konsisten di tingkat global. Pembahasan juga meliputi upaya global dan regional termasuk di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik di negara-negara berkembang melalui bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. Banyak negara yang pasti membutuhkan bantuan technical assistant, baik dari membangun legislasinya atau aturannya untuk bisa menjalankan kesepakatan ini, maupun dari sisi kapasitas Direktorat Jenderal Pajak mereka. Karena itu, dalam G20 disepakati akan adanya dukungan untuk kapasitas penambahan. Sri Mulyani ingin pajak digital mulai berlaku tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pada tahun 2022 mendatang aturan pajak digital sudah bisa diberlakukan. Dengan demikian, tahun ini konsensus pajak digital pilar 1 dan 2 harus bisa disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia. Sri Mulyani mengatakan konsensus pajak digital pilar 1 dan 2 menjadi penting untuk disepakati lantaran sejak tahun 2020 lalu dunia menghadapi pandemi yang menekan pendapatan negara. Kesepakatan yang gagal dicapai pun menyebabkan potensi penerimaan pajak yang seharusnya bisa didapatkan oleh negara-negara berkembang pun kian tergerus. Pilar pertama dalam konsensus terkait dengan pajak digital terkait dengan Unified Approach atau pendekatan terpadu dalam hal pemajakan dari korporasi yang beroperasi secara digital dan tanpa batas. Dengan demikian, maka penarikan pajak penghasilan atau PPH atau pajak profit dari sebuah perusahaan bisa dilakukan antar negara atau di berbagai negara tempat perusahaan yang bersangkutan beroperasi. Pilar kedua terkait penghindaran terjadinya erosi perpajakan global atau Global Anti-Base Erosion Tax. Pilar ini memberikan hak pemajakan tambahan kepada suatu jurisdiksi atas penghasilan yang dipajaki lebih rendah dari tarif pajak efektif atau tidak dipajaki sama sekali oleh jurisdiksi lain. Sri Mulyani pun menilai peran lembaga multilateral akan sangat krusial agar kesepakatan terkait pajak digital bisa segera tercapai. Kesepakatan yang didapatkan melalui lembaga multilateral seperti OECD, Bank Dunia, dan IMF akan menjadi penting agar setiap negara bisa melihat bagaimana kesepakatan ini akan diberlakukan.